Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauzi, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini Haris Fauzi, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Baik teman-teman, melanjutkan informasi terkait OSN ya teman-teman, terutama untuk teman-teman yang akan mengikuti uji coba susulan teman-teman. Informasi bagi yang akan mengikuti uji coba susulan OSN SD sampai 2004, nanti ada surat edarannya, ada surat permohonannya, ada form konfirmasi agar yang akan mengikuti uji coba ulang ini bisa mengikutinya teman-teman. Dan yang teman-teman yang harus diperhatikan, waktu permohonan ini untuk mengikuti uji coba susulan cuma sebentar ya teman-teman, kurang lebih dari 24 jam teman-teman harus sudah mengirimkan surat permohonan itu. Bagaimana alurnya, bagaimana surat permohonannya, silahkan simak video ini dari awal sampai akhir teman-teman, jangan di skip, karena kalau di skip takutnya informasi ini tidak tersampaikan secara secara sempurna, secara lengkap. Baik teman-teman, silahkan simak informasi ini hingga akhir. Oke, kita buka dulu webnya ya teman-teman. Nah, di sini ada pengumuman terakhir ya, baru ya teman-teman, 19.16, sekarang 19.53, kurang lebih setengah jam yang lalu. Pengumuman itu uji coba susulan OSNK SD SMP. Terkait dengan pelaksanaan uji coba susulan OSNK SD SMP pada hari Sabtu tanggal 20 Mei ya teman-teman. Di sini salah ya teman-teman, misalnya seharusnya 20 Mei 2024. Berikut ini poin-poin penting yang harus diperhatikan bagi satuan pendidikan yang mengajukan uji coba susulan. Jadi ada poin-poin penting ya teman-teman, jadi tidak langsung bisa ikut uji coba, tapi ada harus poin-poin yang penting harus diperhatikan. Yang pertama, uji coba susulan hanya ditunjukkan kepada satuan pendidikan yang tidak menyelenggarakan uji coba pada tanggal 20 dan 22 Mei 2024, 20 untuk SD, 22 Mei untuk SMP. Jadi yang tidak menyelenggarakan segera ikuti uji coba susulan. Teman-teman yang sudah mengikuti uji coba waktu tanggal 20 atau 20 Mei, sebaiknya jangan ikut lagi teman-teman. Sebaiknya teman-teman ditunjukkan kepada tidak menyelenggarakan ya teman-teman. Di sini himbauannya. Yang kedua, satuan pendidikan yang hendak melaksanakan uji coba kepada salah satu atau beberapa siswanya yang gagal atau belum login pada saat pelaksanaan uji coba pada tanggal 20 dan 22 Mei 2024. Dan poin B, uji coba susulan OSN SD SMP menggunakan data peserta, status pelaksanaan, dan mode pelaksanaan per tanggal 17 Mei 2024. Jadi yang kemarin tuh sebelum 17 Mei teman-teman, data pesertanya, status pelaksanaannya, mandiri atau menumpang, jadi diambil datanya itu per tanggal 17 Mei. Nanti kan sebelumnya kan info sebelumnya saya infokan yang ingin mengubah mode. Nah, di uji coba ini masih mode yang per tanggal 17 Mei. Poin C, satuan pendidikan yang merubah kesiapan dapat mengikuti uji coba susulan dengan penyelenggaraan secara mandiri, tidak boleh menumpang ya teman-teman, dengan tetap mengajukan permohonan sesuai dengan surat kepala BPTI. Nah, untuk suratnya ini ada di sini ya teman-teman. Nah, informasi uji coba susulan OSN SD SMP PDF. Nanti teman-teman bisa download di sini langsung, atau nanti saya kasih link downloadnya di deskripsi video. Nanti kita baca juga suratnya, apa sih isi suratnya. Yang poin D, sinkronisasi uji coba OSNK SD SMP akan dibuka pada hari Jumat 24 Mei 2024 dari pukul 9 pagi sampai 9 malam ya teman-teman. Diperhatikan nih yang mode daring. Dan pada hari Sabtu 25 Mei dari jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya 1 jam ya teman-teman. Sinkronisasi yang poin D, sinkronisasi hanya dilakukan serempak oleh satuan pendidikan yang sudah mendaftar uji coba susulan dan menggunakan mode semi daring per data 17 Mei 2024 dengan kriteria tambahan berikut ini. Belum melakukan sinkronisasi saat uji coba tanggal 20 dan 22 Mei kemarin. Yang kedua, satuan pendidikan yang menjadi lokasi pelaksanaan uji coba susulan OSN SMP sehingga data jenjang SD SMP akan masuk pada satu ID proktor yang sama. Jadi teman-teman yang menumpang
dan di satu lokasikan. Jadi ID portalnya itu ada yang di tempat ditumpangi ya teman-teman. Yang ketiga, satuan pendidikan yang sudah melakukan sinkronisasi pada saat pelaksanaan uji coba tanggal 20 dan 20 Mei kemarin tetapi melakukan sinkronisasi ulang karena satu hal dan lain. Jadi teman-teman yang sudah sinkronisasi sebelumnya, dicoba sebelumnya, sinkronisasi lagi teman-teman pada hari esok Jumat dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oke. Kita lihat surat ini ya teman-teman, nomor 829J dan seterusnya itulah. Kita lihat suratnya. Nah, ini ya teman-teman isi suratnya. Isi suratnya baru tanggal 23 Mei hari ini. Nomornya 0829-7.1-PN.00-2004 berkas lampiran. Halnya itu tentangnya itu informasi uji coba susulan OSNK SD SMP 2004 berbasis ANBK. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten seluruh Indonesia di tempat. Jika teman-teman tidak dapat informasi ini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, silahkan simak video ini hingga akhir. Menindaklanjuti hasil uji coba pelaksanaan OSNK SD, jenjang SD dan SMP menggunakan aplikasi ANBK. Dengan hormat kami sampaikan bahwa satuan pendidikan yang berstatus gagal atau belum login pada uji coba tanggal 20 Mei 2004 untuk jenjang SD dan tanggal 22 Mei 2004 untuk jenjang SMP akan diberikan kesempatan untuk melakukan kembali uji coba susulan dengan ketentuan sebagai berikut. Satuan pendidikan yang gagal atau belum login saat uji coba awal silahkan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia atau BPTI sebagai syarat untuk dibukanya akun uji coba susulan dengan format terlampir dan diunggah pada tautan ini. Nanti saya kasih kita lihat formnya itu kayak gimana dan surat permohonannya itu bagaimana. Paling lambat tanggal 24 Mei 2004 pada jam 1 siang. Jadi kurang lebih nggak sampai 24 jam ya teman-teman, kurang lebih 20 jam lagi kita harus segera yang akan mengikuti uji coba susulan segera diproses untuk pengajuannya dan dibuatkan surat permohonannya. Nah, ini waktunya uji coba susulan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2004 pada pukul untuk jenjang SD ini ya teman-teman dari jam 8 sampai jam setengah 11, untuk SMP dari jam 11 siang sampai jam setengah 4 sore. Ini mata pelajarannya, nanti teman-teman bisa dilihat. Yang ketiga, kami harapkan proktor menyiapkan aplikasi, ya aplikasinya berarti Exambro admin untuk yang semi daring dan proktor browser untuk yang daring, dan Exambro kliennya juga untuk peserta segera di-download dan diinstal. Videonya juga sudah saya kasih di YouTube saya teman-teman, playlistnya juga ada, nanti saya kasih linknya di deskripsi video. Dan memantau web komunikasi OSNK secara berkala. Nah teman-teman yang akan uji coba susulan, dicek ya web UBK-nya atau web komunikasi OSNK itu secara berkala teman-teman. Saya bilang 2 jam sekali, 4 jam sekali, atau kayak makan sehari itu 3 kali buka web UBK-nya itu secara berkala. Informasi terbaru akan kami sampaikan pada web komunikasi OSNK. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Oke, ini contoh suratnya teman-teman, contoh format permohonan uji coba aplikasi susulan. Oke, nanti teman-teman bisa buat sendiri atau saya sudah buatkan, nanti teman-teman bisa langsung download. Link downloadnya saya sertakan di deskripsi video atau saya sematkan di kolom komentar ya teman-teman. Nah teman-teman, cara downloadnya, nah ini nanti saya kasih linknya ini di deskripsi video. Nah ini suratnya teman-teman, nanti teman-teman diisi saja, nanti dikasih kop satuan pendidikan ini, kop teman-teman ya, sekolah teman-teman. Nah ini isi suratnya, sehubung dengan warga pelaksanaan uji coba, ini isi suratnya. Nanti teman-teman dipilih saja, kalau SD berarti SMP-nya tidak ditulis, kalau SMP berarti SD-nya tidak usah ditulis atau dicoret. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama kepalanya siapa, asal sekolah mana, jenjangnya mana, SD atau SMP dicoret saja, yang tidak penting. MPS-nya berapa, kabupaten kotanya dari mana, provinsi mana. Memohon untuk berkenan dapat mengikuti uji coba susulan OSNK SD SMP dengan menggunakan aplikasi ANBK pada tanggal 20 Mei 2004. Demikian surat permohonan ini kami buat. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Kepala sekolah tanda tangan dan dicap basah teman-teman, karena waktunya mepet pakai tanda tangan digital saran saya. Kalau teman-teman besok bisa ke sekolah, karena kan besok hari cuti bersama teman-teman, silahkan izin kepala sekolahnya untuk ditandangani dan dicap basah. Saya komunikasikan saja agar segera diproses karena waktunya tidak lebih dari 24 jam. Nah teman-teman jika sudah membuat surat permohonan ini, nanti teman-teman ke link ini ya teman-teman. Nah ini
form konfirmasi uji coba ulang OSNK SD SMP teman-teman. Ini SMP-nya tidak tertulis, nanti teman-teman diisi data ini. Nah ini setuju dan unggah yang surat yang ini ya teman-teman. Teman-teman unggah, bentuknya kurang tahu sih ini PDF atau JPEG, nanti teman-teman dicoba saja PDF atau JPEG-nya. Mungkin PDF ya teman-teman, nanti teman-teman langsung aja masukkan ke sini teman-teman setelah dibuat di Word. Nah untuk downloadnya seperti ini ya teman-teman, klik file, bagikan, bukan nih, download, file, download. Nah sini teman-teman klik saja, nanti langsung terotomatis ke download dan tersimpan di folder teman-teman. Oke, itu ya teman-teman, surat permohonannya sudah dibuat, ditandangi dan di scan, ajukan ke sini teman-teman. Kenapa diajukan ke sini? Mungkin ketika teman-teman mengajukan di form ini, nanti teman-teman akan mendapatkan ID Proctor dan password yang baru untuk mengikuti uji coba susulan. Bagaimana Bang tidak mengkonfirmasi? Kemungkinan tidak bisa ikut uji coba ya teman-teman, karena syaratnya itu harus konfirmasi ke BPTI ya teman-teman, berdasarkan pengumuman di sini dan berdasarkan surat yang ini ya teman-teman. Nah ini teman-teman, silakan disimak informasi ini, surat edaran ini dari awal hingga akhir, jangan di skip karena kalau di skip nanti informasi ini tidak lengkap dan terpotong-potong informasinya. Oke, itu saja teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman yang lain, teman-teman ya, agar informasi ini tersampaikan, terutama teman-teman yang akan mengikuti uji coba susulan. Oke, itu saja dari saya. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Fauzi, nyalakan loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.